Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur Lembaga Kerjasama di Direktorat Jenderal Tertinggi Mendikbud, Bapak Profesor Insinyur Hermawan Tresno Dipojono, PhD. Kami mengucapkan terima kasih Pak Direktur dikenalkan Bapak Besar Ambisi dari Jakarta dengan sebutan Bapak dalam urusan kedinasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang kedua kali kami bertemu dan dikenal oleh Indonesia pada waktu lakukan operasi dari tahun yang lalu. Yang hormati Ibu Koordinator dari Jakarta, Bapak Ibu Profesor Dr. Rasyati Jamaludin MA. Terima kasih Bu Ilsa yang selalu mendampingi kami dan saya di DKI Jakarta. Yang hormati Kepala Dinas di DKI Jakarta yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Kepala Dinas Bapak Profesor Dr. Dani Asura DKIJD. Yang hormati dan saya banggakan Pak Aris Rektor Universitas Suwana yang pada kesempatan ini menjadi tuan rumah. Kami ucapkan terima kasih atas kebaikan dan kerelaan untuk menjadi tuan rumah pertemuan aksi sudah juga di Jakarta pada kesempatan hari ini. Dan yang terhormati saya banggakan Bapak Ibu pimpinan berbagai swasta di wilayah DKI Jakarta. Pertama-tama aksi DKI Jakarta menunjukkan ucapan terima kasih dan budaya yang tinggi, terutama kepada pemerintah dalam diri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Provinsi dari DKI Jakarta yang telah memberikan perhatian dalam rangka peningkatan perguruan tinggi swasta khususnya di DKI Jakarta. Bapak Direktur dan Ibu Koordinator serta Bapak Kepala Dinas, pertemuan APC dan DKI menjadi agenda rutin triwulan dalam rangka kita melakukan pembelajaran secara real dan nyata dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ini kalau tidak salah kita pertemuan yang ke-6 kali. Dan ini akan menjadi program rutin pertemuan pimpinan perguruan tinggi swasta di Jakarta. Selain juga pertemuan yang dilakukan oleh Ibu Ilsa, Ibu Koordinator, baik dalam rangka pembinaan maupun dalam rangka kerja. Jadi pada intinya kami selaku mitra dan meminta dalam hal ini Pak Direktur dan Koordinator kita mengambil peran untuk sama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan perguruan tinggi swasta. Pada kesempatan ini memang sengaja kami memohonkan kepada Pak Direktur dan Koordinator Kepala Dinas kami menyampaikan penguatan perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta. Kenapa ini kita lakukan? Perguruan tinggi swasta di Jakarta berubah dalam segala aspek. Karena sebentar lagi 2016 perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN akan masuk. Jika kami tahu juga bicarakan pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi swasta dalam rangka penguatan kelembagaan ini untuk dalam rangka menyambut perdagangan bidang masyarakat ekonomi ASEAN itu seperti apa? Jangan sampai nanti kita berada di ibu kota republik yang kita banggakan, tapi perguruan tinggi kita swasta tidak mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi asing yang akan masuk ke Indonesia. Ini akan menjadi fokus sehingga peran kita semuanya dan terutama antara pemerintah termasuk pemerintah DKI Jakarta bagus. Kami harapkan sangat memberikan penguatan kelembagaan pada perguruan tinggi swasta kita. Tadi Pak Rektor Suwana menyampaikan beberapa poin terkait dengan kondisi maupun perkembangan perguruan tinggi swasta pada umumnya.
Kami dengan datang ke perguruan ini sekaligus secara tidak langsung kami belajar. Jadi kenapa untuk kali ini kami datangkan dari kampus-kampus, tidak dari kota kabupaten. Pertama sekali lagi kita ingin belajar secara langsung mengamalkan program yang sukses, walaupun kita sudah menyampaikan program-program yang unggulan, tapi kita ingin juga belajar secara langsung. Jadi, insya Allah nanti 4 bulan depan kita ingin juga program unggulan yang akan diberikan dalam berbicara dan materi itu nanti akan menjadi hal yang kita bisa belajar tentang unggulan yang kita boleh. Makanya oleh teman dan mendapatkan kemudahan. Jadi ini kita betul harus belajar dan mudah-mudahan ada inspirasi yang ada dari kita datang perkembangan dan nanti para pimpinan perguruan tinggi akan juga termotivasi. Kenapa perkembangan tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Nah, ini motivasi yang kita ambil dari perkembangan dari kampus-kampus pimpinan perguruan tinggi semata di DKI Jakarta. Kami memang untuk tradisi tidak seperti ibu penonton. Banyak tetangganya, banyak tetangganya, kami memang suka relawan. Jadi maka salah satu dari kampus ya sekarang ini dari sekarang relawan yang habis. Jadi semuanya jadi habis. Jadi bukan semuanya yang mudah-mudahan berdoa dari barokah dan kebahagiaan para kehidupan. Selanjutnya ada beberapa pikiran atau kata kunci yang kita sampaikan kepada direktur ibu koordinator dan kepala dinas terkait dengan hasil dari RPP atau menurut proposal visi yang diambil oleh seluruh visi di seluruh Indonesia, salah satunya di bagian dari DKI Jakarta yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 12 Oktober di Bali Aceh 2013. Kita sudah menyampaikan rekomendasi terutama pada diri ini, tapi kami memang belum mendapatkan klarifikasi untuk mendapatkan jawaban atau mendapatkan tanggapan. Kami kirim kepada Pak Budi, Pak Dirjen, dan Pak Budi hari. Alhamdulillah Pak Budi hari telah menyampaikan. Kami akan diterima tanggal 20 Januari oleh Pak Budi hari terkait dengan hasil rekomendasi visi dalam rangka pelaksanaan program wisata Indonesia maupun di wilayah yang hasil itu dinyatakan sikap visi terhadap isu-isu dan perkembangan program tinggi tertinggi menghadapi regulasi pemerintah yang jalan. Nah ini mudah-mudahan dari pendapat melalui para direktur, koordinator, ya kami memang sedikit juga bertemu serta khusus dengan Pak Dirjen dan Pak Direktur untuk menyampaikan beberapa hal sehingga nanti kita mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan pembinaan dan perguruan tinggi swasta. Salah satu rekomendasinya adalah pertama terkait dengan akreditasi perguruan tinggi. Jalan tersebut yang kami besarkan adalah kelihatannya bangsa ini kan tidak punya kesanggupan untuk mengadaptasi dengan program studi yang banyak. Maka kita mengulangi lagi beberapa visi yang juga menyampaikan pokok pikiran dari tahun 2012 kaitannya salah satu pasal dengan lembaga akreditasi mandiri. Ini adalah usulan deklarasi Padang, tapi Padang yang memang berdasarkan pencermatan dari evaluasi kinerja yang mungkin karena anggarannya atau mungkin banyaknya program studi setiap tahun Bangkai sanggup mengevaluasi seluruh program studi. Paling tidak masih ada PR 2000-3000 program studi yang tidak bisa tercover dalam 1 tahun anggaran bekerja. Maka kami ingin mempercepat yang namanya lembaga akreditasi mandiri. Melalui Pak Direktur, kami sudah berikan masukan terhadap Permen
depan terkait dengan akreditasi institusi dan kapasitas lagi kapasitas institusi terbatas Pak. Itu tahun lalu ada 30 institusi. Tahun ini kita sudah minta pada KPC sudah naikkan menjadi 60 institusi dari 2014 ke 2060 institusi. Sedangkan untuk swasta saja sekarang kalau di seluruh Indonesia itu hampir 3.250 PCS. Di tempat yang kita sudah 300 lebih. Jadi kalau banyak 60 setiap tahun menantinya sampai kapan? Sedangkan menanti atau berbeda kita wajib menyerahkan sebelum tanggal 31 Agustus 2014. Nah, ini nanti kalau masuk akan ada faktor 3.000 sekian. Ini juga menjadi perhatian kita. Lalu yang berikutnya terkait dengan usia dosen. Ini mungkin tidak terkait dengan usia dosen. Ini baru dari sastra yang namanya guru besar sudah eksklusif itu masih sangat berguna, sangat berguna. Nah ini kan ada edaran itu yang kalau eksklusif itu guru besar itu tidak bisa menjadi dosen tetap yang diakui dalam program dosennya. Kami sudah menyampaikan ke Pak Dirjen kalau ada kekhawatiran tentang tunjangan besar, perusahaan Islam sanggup membiayai tunjangan guru besarnya. Jadi kalau berisiko guru besar itu diambil oleh swasta, lalu yang membayar tunjangan guru besarnya adalah swasta. Yang penting namanya akan bisa dipakai. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan kesehatannya. Jadi kami bukan saja tapi saya mohon betul guru besar yang sampai itu dan masih aktif, masih punya kemampuan secara fisik dan ada lingkungan bisa dikaryakan menjadi guru besar kita di PTN. Soal tanggungan pelajar guru besar ya tanggungan PTN. Nah ini kalau ini disebut di pada rektor bisa sangat mengganggu terkait dengan kualitas dan termasuk peningkatan kualitas. Ini terkait dengan guru besar. Apalagi sekarang untuk mencari guru besar sulitnya bukan main. Jadi ini saya diberi dengan walaupun beberapa kali dari kawan itu silakan dipakai untuk keilmuannya saja. Dari bagi swasta kalau yang keilmuan saja itu kan yang kelas ilmuwan. Jadi kalau ada dosen tapi tidak mendapatkan isma, hasil dari dosen itu kan bukan cuma tapi kurang maksimal. Untuk keilmuan hotel, untuk keilmuan hotel yang ada yang dilakukan oleh PTN. Yang berikutnya memang kami memiliki juga banyak sekali teknik-teknik menjadi tinggi. Apakah sudah pada direktur yang memang sedikit maaf sifatnya memang ada pembinaannya memang macam-macam. Jadi kalau ada kesalahan memang masuk ke kerjaan itu kami memang bisa apa itu. Jadi memang kami rasakan pada itu. Ya, kami memang tidak apa namanya memohon dengan adanya program program ini mohon segera terima PPPN program. Jadi bukan dana itu. Jadi PT atau program yang sebagai anak itu yang diberikan. Nah ini sangat benar. Lalu kami bisa tidak terlepas menyoroti masalah kinerja program ini yang terkait dengan korupsi. Yang ada memang yang kalau tidak korupsi banyak terjadi juga program ini menjadi perhatian PTS atau aktivis dalam rangka menyikapi korupsi yang terjadi di negara kita yang dilakukan oleh para pejabat yang juga notabene adalah lulusan perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu intinya bahwa kami dari perguruan tinggi swasta ini menjadi contoh jangan saya terjadi korupsi di perguruan tinggi swasta atau terjadi perguruan tinggi. Ini yang kita ingin ambil contohnya adalah dari perguruan tinggi. Nah, kita nanti menjadi contoh baik yang ke depan. Waktu itu memang sekarang-sekarangnya pada waktu itu saya adalah perguruan tinggi yang dia bisa mengalami pendidikan tinggi yang sangat bagus saat ini adalah lebih bagus. Nah, karena itu
misalkan ini contohnya adalah bagaimana bisa kita terjadi korupsi dan penyimpangan. Lalu yang berikutnya masalah plagiarisme, plagiat bagi rakyat Indonesia. Ini bagi kami nanti di pemerintah ini banyak terjadi plagiat-plagiat yang dilakukan di masyarakat akademik di kampus. Dan bukan oleh dosen juga, tapi juga oleh dosen-dosen yang sudah punya pendidikan doktor, bahkan mungkin profesor. Ini juga dari kegiatan kita juga. Kalau ini, mari kita menjaga dengan baik, kalau kita juga tinggi, mungkin saya sampaikan, kalau ada juga tinggi, ada pada juga tapi kita juga tinggi. Jadi, bahkan kita bisa melakukan apa-apa. Kalau jadi plagiarisme atau ketahuan bertinggi, bahkan kita sampai pada propertis bisa terjadi apa namanya kesempatan yang kita berkata plagiarisme. Ya, kesempatan terhadap karya yang sangat apa namanya intens dan akan itu pengawasannya dalam masa pelajaran. Dan selanjutnya yang terakhir saya masuk dengan pengambil itu masalah izin. Jadi, kami dapat eksperimen ini masih sering lebih izin yang belum diproses. Yang sudah masuk sebelum moratorium. Nah, kami ini juga menjelaskan bahwa kapan izin maupun gabungan kelembagaan ini katakan gender ini bisa selesai supaya nanti kalau nanti moratorium itu dibuka kita tidak akan PN bagi para orang PN di provinsi belum selesai. Kalau dengan kata yang kami terima itu hampir bulan di provinsi. Tapi kemarin saya membaca surat yang disampaikan oleh Pak Direktur Keuangan, saya takutkan karena ada yang sudah menutupi lalu diberikan panik. Salah satunya bagian di perayaan pendidikan. Salah satu bagian adalah kalau sudah katakan empat lima lalu dari evaluasi di perilaku hanya 2 kali perbaikan. Kalau 2 kali perbaikan yang satu, ya harus nanti menunggu yang lain. Ya itu juga ada sebuah ketegasan yang nantinya dari perilaku bahwa perbaikan mengulangi empat saja dengan dimodif dengan ketegasan. Jadi saya kira itu bagus bagaimana saya nanti karena memang biasanya hal itu mengatur penyakit pada produksi maka dari pada produksi itu menjadi sama sekali pemerintah dan individu dan pemerintah biasanya hanya tapi pemerintah itu sama sekali nah ini yang mungkin perlu diperhatikan ya kalau nanti akan pemeriksaan hasil pemerintah lalu diperbaiki selama sekian minggu ini akan menjadi pemacu lebih cepat karena ternyata mulai itu berjalan maksimal itu belum berjalan maksimal dari kami termasuk yang sering disampaikan pada tahun ini adalah layanan TV. Layanan TV kita hanya 2 kali, Senin dan Selasa. Nah, suatu ketika ada orang dari Papua, dari Aceh, ada orang di dalam pesawat, jatuhnya hari Rabu, tapi dengan layanan hanya Senin dan Selasa. Nah, mungkin layanan TV dari pertimbangan. Bagi kami tidak di DKI, tidak masalah masa ini bisa jalan depan karena ongkosnya tidak banyak tapi kalau gerakan itu ongkosnya luar biasa ini bukan yang terjadi. Lalu selanjutnya terkait dengan THE ini yang berkoordinasi dengan kita mungkin juga Pak Direktur yaitu THE BTS yaitu bantuan yang mungkin dibutuhkan dalam beberapa swasta yang jumlahnya memang dalam di dalam ketentuan ada yang pemerintah atau industri atau bisnis dari dirinya, tapi memang kadang-kadang saking banyaknya yang masuk kadang-kadang tidak lagi sesuai. Kadang-kadang ada satu bidang yang namanya juga dibagi dari satu dan sebagainya. Ini sering terjadi ya. Mulai mudah-mudahan nanti direktur sudah mengecek kembali tentang PHBPTS. Karena sangat penting bagi PTS mendapatkan PHB. Mungkin kalau Pak Aris tidak perlu PHB. Tapi bagi perusahaan-perusahaan ini yang masih yang perlu hubungan dan sangat
bermanfaat bagi BTS. Jika kami dukung program BTS bagi berbagai di swasta. Jadi ya memang masalah berbagai swasta ini banyak sekali masalah. Jadi mudah-mudahan ya Bapak sabar menghadapinya dan juga betul ini tidak bisa dan hanya bisa. Dan harapan kami karena pada politik itu mudah-mudahan rumah dari swasta itu bisa kurang. Kepada saat bagus, jadi saya mau betul juga pengalaman di provinsi-provinsi lain itu mengadakan APBD itu bisa disisihkan untuk PTS. Bahkan kami berada Kalimantan Timur itu APBD itu punya dana abadi sekitar 10 miliar. Itu setiap tahun di APBD masuk. Jadi untuk kegiatan dana abadi. Jadi lalu dia untuk menyekolahkan dosen. Nah, kalau memang sering sangat kita kepada Pak Kominfo ini, lalu bukan tidak ada. Karena pemerintah misalnya pusat-pusat, bukan urusan pemerintah daerah. Tapi ada beberapa daerah yang bisa melakukan itu, bisa melakukan menyisihkan APBD-nya untuk kepentingan pengembangan program ini. Yang paling tidak, guru SD, guru SMP, SMA di Jakarta kan sudah mampu betul, bagus. Tapi dari dosen itu selalu salah dengan guru SD dan guru SMP karena ada TKD itu. Jadi kan, jadi hanya menunjukkan kalau bagus. Ya, kalau dari TKD kayak SD sebenarnya apa sumbangan pada dosen. Paling tidak diberikan apa untuk peningkatan kualitas dari teman guru SD itu kalau golongan dari tiga SMA kalau tiga itu katanya sudah bukan 15 juta saja 15 juta ada dosen yang jadi 15 juta mungkin mereka ada sudah segitu ya hari itu biasa jadi mohon mudah-mudahan yang kami ini kan sudah banyak sekali kalau kita hampir 30% ya sudah yang triliun APBD-nya Jakarta tadi. Mana bisa dihitung dengan pembahasan perubahan di program ini swasta di Jakarta. Karena kalau kita lihat kalau yang sekolah di DKI Jakarta itu bukan anak Jakarta saja, tapi saya masih yakin 70% yang punya di Jakarta adalah masyarakat Jakarta. Yang membayar pajaknya itu kita DKI Jakarta. Yang bayar pajak punya DKI Jakarta. Jadi mudah-mudahan bisa disisihkan untuk kepentingan program di Jakarta. Jadi ini kepada Pak Agus mudah-mudahan nanti APBD 2016 bisa ada untuk harapan bagi PTS maupun dosen. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan program TV yang setelah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka penguatan dan pembinaan program TV. Baik yang secara rutin dilakukan oleh koordinator tulis maupun tidak secara ini dilakukan oleh APC. Jadi ini terima kasih dan kami juga menyampaikan apresiasi karena sekarang kalau lebih dan kami membayar dengan dengan ini kalau sekarang sudah sekitar 130 persen. Dari kami masuk kalau dari APC itu baru sekitar 30 persen. Sekarang sudah 130 persen kami membayar iuran walaupun kami tidak menentukan berapa banyak tidak ada yang membayar. Yang bisa cuma dalam yang penting adalah keprihatinan dan adalah keprihatinan untuk membiayai organisasi. Kami betul-betul kami bisa punya punya paling tidak dari aktif itu tentunya bersama di koordinator di koordinator juga. Kalau misalnya cuma satu bayar itu berapa? Jangan satu koordinator untuk kebaikan bisa kami di kantor jadi koordinator bersama koordinator jadi itu bagus dengan pemerintah yang memberikan fasilitas transportasi di provinsi wilayah.